Baik, selamat pagi teman-teman dan rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Yudi Sosa akan melakukan pemaparan materi terkait iron deficiency anemia atau dikenal juga dengan anemia gizi besi. Pada diskusi kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan yang akan kita terima di akhir, yaitu kita mengetahui apa itu anemia gizi besi, apa hubungan anemia dan zat besi, serta bagaimana peran zat besi terhadap pencegahan anemia gizi besi itu sendiri. Poin presentasi saya bagi menjadi beberapa poin, yaitu pengertian anemia gizi besi, faktor penyebab, tingkat, kriteria dominan, jumlah asupan besi, gejala dan cara diagnosis, pencegahan dan pengobatan. Anemia gizi besi itu sendiri dikenal juga dengan anemia defisiensi besi, di mana anemia ini terjadi akibat kekurangan zat besi di dalam darah. Artinya, konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya jumlah besi dalam darah, sehingga simpanan besi dalam darah semakin menipis untuk dapat menghasilkan sel darah merah di dalam sumsum tulang, sehingga sel darah merah semakin menurun di bawah batas normal, dan keadaan ini kemudian mengakibatkan anemia gizi besi. Faktor pemicu dari anemia gizi besi menurut Kumaidi tahun 1989 ada beberapa faktor, yaitu seperti pola dan jenis makanan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan, dan status keluarga. Keterkaitannya adalah faktor yang melatar belakangi tingginya prevalensi anemia gizi besi di negara berkembang seperti Indonesia adalah akibat keadaan sosial ekonomi yang rendah, meliputi pendidikan orang tua dan penghasilan yang rendah, mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan ketidakmampuan membeli jenis makanan yang bervariasi atau tidak ada diversifikasi pangan, sehingga kesehatan pribadi memburuk, terlebih di lingkungan yang tidak ideal. Penyebab pendukung lainnya itu ada jenis kelamin di mana wanita memiliki resiko lebih besar untuk menderita anemia gizi besi disebabkan adanya masa menstruasi. Lalu ada pola makan, kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi dapat menjadi faktor penyebab dari anemia gizi besi. Dan juga ada transfusi darah, di mana tubuh kekurangan darah sehingga akan memproduksi lebih banyak dengan menggunakan besi sebagai komponen utamanya. Lalu ada failed absorption atau gagal absorpsi disebabkan adanya kandungan senyawa seperti asam fitat, tanin, polifenol, dan senyawa antasid yang dapat mempengaruhi absorpsi dari zat besi itu sendiri. Lalu ada gangguan organ dalam, di mana terdapat gangguan absorpsi dari usus dan juga kemungkinan adanya sobekan atau luka dalam lambung atau dikenal dengan lupus pepticum. Lalu infeksi cacing, di mana adanya infeksi cacing yang dapat mengambil nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga pemenuhan nutrisi tidak terpenuhi. Tingkatan AGB. AGB saya bagi menjadi 3 tingkatan, di mana ada iron depletion, iron deficiency erythropoietin, dan iron deficiency anemia. Iron depletion itu adalah ketika store iron deficiency atau tidak adanya cadangan besi ditandai dengan kurangnya cadangan besi atau tidak ada sama sekali cadangan besi, sehingga hemoglobin dan fungsi protein yang lain itu masih terlihat normal. Jadi belum ada gejala yang sangat tampak ketika cadangan ini menghilang. Lalu setelah itu ada iron deficiency erythropoietin, di mana suplai besi itu tidak cukup untuk menunjang eritropoiesis atau bisa dibilang besi itu tidak ada sehingga pembentukan eritrosit itu tidak terjadi. Nah, pada gejala ini itu mulai ada tampak lesu dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ketika orang itu sudah lama mengidap fase kedua, dia akan ke yang fase ketiga, di mana akhirnya orang tersebut dapat dikategorikan adalah orang yang mengidap anemia gizi besi. Keadaan ini terjadi bila besi yang menuju eritroid sumsum tulang tidak cukup sehingga menyebabkan penurunan kadar Hb atau hemoglobin. Kriteria dominan, yaitu adalah wanita, sudah dijelaskan karena ada masa menstruasi dan hamil, di mana membutuhkan asupan besi yang lebih banyak, sehingga
Jika seseorang tidak mencukupi asupannya dengan baik, dapat mengidap anemia gizi besi. Sehingga pemenuhan zat besi itu sangat penting bagi wanita subur, seperti itu. Komplikasi AGB. Pada masa kehamilan, konsumsi zat besi itu penting supaya kemungkinan meningkatnya resiko persalinan prematur dan bayi lahir dengan berat rendah atau BBLR itu dapat terhindari. Lalu masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan, kebutuhan zat besi itu juga digunakan untuk pemenuhan nutrisi serta fungsi tubuh agar tumbuh kembang dan juga kognitif dari anak itu dapat maksimal. Lalu penurunan imunitas. Besi itu bekerja dengan enzim reduktase nukleotida untuk melakukan sintesis DNA. Sehingga jika besi itu menurun, maka sintesis DNA akan mempengaruhi limfosit T, di mana limfosit T inilah yang akan menjadi sistem imun bagi tubuh kita. Ketika sintesis DNA ini mempengaruhi limfosit T, adanya penurunan, sehingga itu juga akan mengakibatkan imunitas juga menurun, seperti itu. Lalu ada gangguan kognitif dan produktivitas. Adanya gangguan transfer oksigen akan mempengaruhi energi pada tubuh, sehingga seseorang akan lelah, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Bagaimana hal ini dapat menyebabkan penurunnya produktivitas dan juga kognitif? Kita tahu otak sebagai pusat utama dari segala segala kerja tubuh itu memiliki fungsi untuk mengontrol tubuh kita. Otak menggunakan oksigen untuk melakukan kerjanya. Nah, fungsi dari vitamin, maksud saya fungsi dari zat besi ini itu adalah memproduksi sel darah merah. Sel darah merah yang tidak terproduksi itu dapat mengakibatkan ini tadi gangguan kognitif dan produktivitas. Karena kita tahu zat besi memproduksi sel darah merah. Sel darah merah kemudian akan mengangkut oksigen. Nah, oksigen ini nanti akan digunakan oleh otak dalam melakukan kerjanya. Nah, produktivitas menurun. Bagaimana bisa? Karena oksigen itu nanti akan dihantarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh sel tubuh. Oksigen akan digunakan untuk proses metabolisme pembentukan energi dalam bentuk ATP di setiap sel tubuh. Oksigen akan masuk ke dalam sel, dimetabolisme di mitokondria, dan menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dengan produksi lainnya yaitu kalor atau panas tubuh dan juga hasil samping yaitu CO2. Di mana nanti CO2 akan didistribusikan ke organ respirasi dan dikeluarkan. Seperti itu. Lalu gejala dan cara diagnosis. Yang pertama adalah fungsi ada pusing dan juga sakit kepala, lalu ada sulit memusatkan pikiran dan berkonsentrasi, ada gejala sesak napas, jantung berdebar cepat ya karena oksigen dibutuhkan, kaki dan tangan terasa dingin, serta nafsu makan menurun. Cara diagnosisnya, indikator yang paling umum digunakan untuk mengetahui anemia gizi besi adalah dengan pengukuran jumlah dan juga ukuran sel darah merah dan nilai hemoglobin darah walaupun kurang efektif. Terdapat 3 indikator yang paling peka untuk mendiagnosa anemia gizi besi, yaitu serum ferritin atau SF, lalu yang kedua protoporphyrin atau pre-erythrocyte protoporph atau FEB, dan transferrin saturation atau nilai jenuh transferin, disingkat dengan ST. Penjelasannya adalah demikian. Serum ferritin ini mengukur nilai ferritin dalam serum darah. Nilai ini menggambarkan persediaan besi di dalam tubuh. Sebelumnya, kita harus tahu jika serum ferritin ini adalah cadangan besi di dalam tubuh. Nah, nilai ferritin yang rendah menggambarkan simpanan besi yang rendah. Sehingga SF kurang dari 12 mg per dl, maka orang tersebut dapat didiagnosa anemia gizi besi. Seperti itu. Ketika simpanan itu sudah kurang, berarti terjadi komplikasi atau terjadi gangguan
produksi sel eh, dari sel darah merah, di mana kita tahu sel darah merah dihasilkan oleh besi itu sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah protofor atau pre-erythrocyte protofor atau FEB. Nah, ini adalah ikatan pendahulu atau prekursor dari Hem. Nah, jadi Hem itu adalah bagian dari hemoglobin yang mengandung besi. Nah, kenaikan nilai protoporifin di dalam sel darah merah menyatakan bahwa sintesis Hem berkurang karena kekurangan besi. Kadar normal FEB yaitu 35-50 mg per dl RBC. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat Hb ini adalah hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari hem dan juga globin. Hem ini sendiri terdiri dari besi dan protoporifin. Nah, protoporifin ini akan berikatan dengan besi. Ketika protoporifin ini tinggi, itu menunjukkan dia tidak punya pasangan atau bisa disebut dengan Fe atau besi ini. Nah, kalau kita mengecek ternyata protoporifin ini tinggi, itu menunjukkan Fe ini kurang. Sehingga hem ini tidak terbentuk. Dia akan turun jumlah pembentukannya. Ketika ini turun, hemoglobin pun akan tidak terbentuk dengan benar. Akhirnya menunjukkan adanya penurunan besi. Jadi semuanya bermula dari besi, protoporifin naik, hemnya turun, dan hemoglobinnya turun. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah transferrin saturation atau ST atau nilai jenuh transferin. Adalah kadar besi dan total iron binding capacity (IBC) dalam serum merupakan salah satu cara untuk menentukan status besi. Pada saat kekurangan zat besi, kadar besi ini menurun dan TIBC meningkat. Walaupun demikian, bila di samping nilai hemoglobin dan dua tes sebelumnya itu menunjukkan di bawah normal atau tidak normal, maka pasien bisa dikatakan anemia gizi besi. Sebelumnya kita harus memahami bagaimana kadar besi dan total iron binding capacity ini bisa menunjukkan nilai besi yang rendah. Jadi, besi itu memiliki kemampuan untuk mengikat. Ketika dia itu tidak terikat, otomatis kan ada kekosongan. Nah, kekosongan itulah yang seharusnya diisi oleh besi itu sendiri. Nah, besi yang tidak ada atau tidak terikat itu menunjukkan cadangan atau nilai besi di dalam darah itu kurang. Sehingga ini, ketika saya memiliki kedua tangan saya ini kosong, berarti tidak ada yang bisa saya pegang. Kita ibaratkan besi itu tidak ada. Beda halnya jika saya memiliki apa kemampuan untuk memegang atau menggenggam, mengikat itu sudah ada. Jadi misalkan saya mengikat dua buah benda. Dua buah benda inilah yang kita ibaratkan sebagai besi. Berarti besi itu ada. Sehingga kemampuan saya untuk mengikat sudah tidak ada karena kedua tangan saya sudah menggenggam. Nah, ketika kemampuan mengikat saya itu banyak, berarti tidak ada yang saya pegang. Nah, yang saya pegang ini harusnya besi, tapi besi tidak ada. Jadi, kemampuan saya memegang atau mengikat itu banyak. Nah, disinilah kita melihat TIBC meningkat, kemampuan mengikat saya itu meningkat. Berarti tidak ada yang saya pegang, sedangkan besinya menurun karena tidak ada besi yang saya pegang. Seperti itu. Itulah tiga cara yang dapat kita gunakan untuk mengindikasikan jika seseorang mengidap anemia gizi besi. Walaupun hanya 2 dari 3 tes ini yang sudah kita lakukan, tetapi di bawah normal semua, bisa kita kategorikan orang itu menderita anemia gizi besi entah pada fase apa, fase awal atau fase akhir seperti itu. Namun kita bisa lihat juga dari gejalanya, apakah sudah parah atau masih permulaan seperti itu. Lalu jumlah asupan yang dianjurkan untuk asupan besi itu dalam sehari, kriterianya ada bayi dengan 3-5 mg, balita 8-9 mg, anak sekolah 10 mg, remaja laki-laki 14-17, remaja perempuan 14-25 mg, dewasa laki-laki 13 mg, dewasa perempuan 14-26 mg. Nah, pada bagian ibu hamil dan menyusui,
ini bukan 20 mg, tapi penambahan 20 mg. Jadi semisal ada seorang dewasa perempuan, umurnya dewasa perempuan ya, harus mengonsumsi 14 sampai 26 mg. Ketika dia hamil, dia harus menambah 20. Jadi kalau dia mengonsumsi 26, kita tambah 20, berarti dia harus mengonsumsi 46 zat besi dalam sehari. Begitu pula juga dengan ibu menyusui. Ditambah 2 mg. Jadi 26 tambah 2, kalau dia menyusui berarti 28 mg yang harus dikonsumsi dalam sehari. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas terkait pencegahan. Pencegahan atau intervensi yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan mengandung besi, lalu konsumsi suplemen besi atau penambah darah, banyak dijual di apotek dan juga di pasaran, lalu konsumsi bahan pangan hewani dan nabati yang mengandung besi. Namun pada hal ini lebih dianjurkan untuk mengonsumsi bahan pangan hewani, sebab bahan pangan hewani itu mengandung hem yang dapat dicerna, digunakan, yang sudah siap langsung bisa di metabolisme oleh tubuh, sehingga akan lebih efisien. Lalu konsumsi vitamin C bersamaan. Apa tujuannya konsumsi vitamin C bersamaan? Jadi vitamin C ini akan meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari zat besi, sehingga zat besi tidak akan terbuang secara sia-sia. Lalu istirahat yang cukup. Tubuh memerlukan energi dan juga waktu untuk melakukan metabolisme, sehingga kita harus beristirahat seperti itu. Lalu kenali gejala dan rutin melakukan check up agar kita bisa mengetahui kondisi status tubuh kita. Kesimpulannya adalah anemia gizi besi ini adalah penyakit yang dapat menyerang siapa saja tanpa melihat kelompok umur dan juga jenis kelamin. Terlebih, gejala yang diberikan adalah gejala umum yang terjadi sehingga terkadang tidak mudah untuk menyadarinya. Misalkan seperti lesu dan juga capek, itu kan bisa disebabkan karena anemia gizi besi, bisa juga disebabkan karena kita lelah bekerja, seperti itu. Lalu kita dapat menghindari anemia gizi besi dengan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, menjaga pola hidup yang teratur, rajin melakukan olahraga, serta memiliki pola hidup yang baik. Terlebih rutin mengonsumsi suplemen penambah darah akan lebih baik, terutama bagi wanita. Sehingga wanita itu ketika masih pada masa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah atau suplemen-suplemen lainnya, TTD, seperti itu ya. Baik, sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Kiranya dapat berguna dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih. Sekian dari saya. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Baik, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.